Salah satu lokasi sentra ekonomi yang dikenal dan menjadi kebanggaan warga ibu kota adalah Pasar Tanah Abang. Terletak di jantung ibu kota, jejak sejarah Pasar Tanah Abang telah terlacak sejak kota Jakarta masih bernama Batavia. Jauh sebelum menjadi pusat tekstil terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang terlebih dahulu menjadi lokasi perdagangan bagi warga di sekitarnya yang menjual beragam komoditas. Ya, ini saya kira adalah perkembangan terbaru kota Jakarta ya, memasuki abad 20 ya, terutama setelah Indonesia merdeka. Ketika itu pemerintah kota Jakarta merasakan perlunya ada satu pasar yang secara khusus melayani kebutuhan masyarakat kota terhadap bahan-bahan pakaian atau tekstil. Nah, yang dirasa tepat untuk melayani itu adalah Pasar Tanah Abang. Sejak tahun 1970-an atau pada masa pemerintahan Orde Baru, Pasar Tanah Abang dikhususkan untuk perdagangan produk tekstil dan turunannya, mulai dari beragam jenis pakaian dan aksesorisnya. Kekhususan Tanah Abang ini bertahan hingga hari ini. Menjadi besar betul-betul itu di tahun 70-an ya. Ketika itu memang pemerintah secara khusus memusatkan kegiatan perdagangan tekstil dalam arti perdagangan dalam jumlah yang besar atau grosir itu ke Tanah Abang. Dan ketika itulah masuklah para pedagang tekstil yang kebanyakan adalah orang-orang Minang untuk berjualan di Pasar Tanah Abang. Dan fenomena itu masih ada sampai hari ini. Orang tua mulai berdagang Tanah Abang tahun 74. Dari tahun 72 sudah mulai merintis usaha dalam bentuk konveksi. Kemudian mulai naik kumpul duit, mulai beli toko di Tanah Abang, berdagang. Tahun 74 itu mulai 75 lah fixnya beliau berdagang di sini. Kalau Tanah Abang seperti tahun 70-an, 80-an, dagangannya mungkin hampir mirip-mirip seperti sekarang, cuman lebih banyak. Kalau dulu tuh memang busana muslimah belum begitu tren kan gitu. Ya baju-baju fashion wanita biasa, paling baju koko, kain sarung, sejadah, pakaian dalam dan sebagainya lengkap. Memang dari dulunya sudah lengkap, makanya ini disebut pasar grosir terbesar di Asia Tenggara kan gitu. Ya apa aja ada kan gitu. Yang bicara tekstil dan produk tekstil sampai sepatu, tas, semuanya ada di Tanah Abang. Cuma memang bangunannya jauh berbeda dengan sekarang kan gitu. Kalau dulu hanya 2 lantai, ada yang 3 lantai, tanpa AC, fasilitas serba kurang. Pembeli yang datang ke Tanah Abang berasal dari seluruh Indonesia. Bahkan, pembeli dari luar negeri juga turut meramaikan aktivitas perdagangan Tanah Abang. Banyak dari daerah-daerah, dari Makassar, Palembang, dari Medan, dari Kalimantan, Kalimantan seperti Banjarmasin, Samarinda, gitu. Banyak, bahkan dari Malaysia juga sempat banyak juga masuk ke Tanah Abang gitu ya. Bahkan sebelum krismon dulu, sebelum krisis moneter, dari Afrika banyak masuk. Iya, pedagang-pedagang Afrika itu langsung belanja ke Tanah Abang, bawa dolar bertas-tas gitu. Yang sering kesini itu waktu itu dari India, Sri Lanka, Filipina, sama Malaysia, Singapura, Malaysia. Itu yang rata-rata. Pasca kebakaran hebat pada 2003 yang menghanguskan hingga 5.700 kios, Pasar Tanah Abang dibangun kembali dan diresmikan pada Juli 2005. Blok A Pasar Tanah Abang yang terdiri dari 18 lantai dikenal sebagai pusat grosir tekstil terbesar di tanah air hingga Asia Tenggara. Sebelum 2002 dulu, sebelum Blok A terbakar, kita emang tetap semua bersatu. Ada penghubung antara Blok A, B, C, D, E, F, itu ada penghubungnya. Namun
setelah Blok A terbakar dibangun sendiri Blok A, kemudian B, C, D, E dibongkar jadi Blok B sendiri. Tapi tetap bangunan ketiga ini dengan Blok F ini tetap menyatu. Ada penghubung-penghubung yang dibuat oleh pengembang pengelola. Menuju tahun 2000 di situ ada perubahan yang cukup signifikan di Pasar Tanah Abang yang sekarang mungkin semua masyarakat juga sudah bisa melihat gitu ya, bangunan tinggi bertingkat dengan segala kelengkapan fasilitas yang ada di situ, mulai dari AC, eskalator, lift, ruang parkir yang cukup memadai. Ya, perubahan-perubahan itu memang sudah terjadi dengan seiring perkembangannya waktu. Saat ini sendiri dari Tanah Abang Blok A, B, F, G itu total tempat usaha yang kami miliki sekitar ada 15.000 tempat usaha. Yang mana occupancy rate-nya mungkin bisa kita bilang hampir sekitar 80-85% yang ada di situ. Pedihnya badai pandemi juga dirasakan pedagang Pasar Tanah Abang, termasuk Yasril dan Irfan. Demi mencegah penyebaran COVID, seluruh aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang sempat ditutup total. Yang sangat terasa itu di awal pandemi, di awal tahun 2020 dulu, ya, di saat pedagang sedang mempersiapkan stok Lebaran, istilahnya untuk dagang Lebaran menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tiba-tiba terjadi pandemi di kalau nggak salah bulan Maret ya, bahkan Pasar Tanah Abang harus tutup, ya, harus tutup suka tak suka, rela tak rela, harus tutup selama 3 bulan. Selesainya setelah Idul Fitri ya, udah nggak ada lagi kesempatan jual kan gitu. Sementara barang ini numpuk di gudang kan gitu. Nah, inilah situasi sulit yang dihadapi pedagang, terpaksa harus makan tabungan tiap hari ya. Kemudian yang nggak kuat harus keluar dari Tanah Abang, nggak kuat lagi ngontrak, keluar. Bahkan ada yang harus pulang kampung, harus cari usaha lain di luar Tanah Abang kan gitu. Ini yang terjadi di pedagang Tanah Abang. Makanya kalau lihat banyak kios-kios yang kosong ya, karena ditinggalkan oleh pedagangnya karena nggak sanggup lagi untuk mengontrak tempat kan gitu. Berdampaknya sangat-sangat mantap. Makan tabungan. Dia sehari itu bisa nggak pelaris. Ya kan memang orang yang nggak ada yang datang. Kegigihan mereka untuk bertahan dan kesabaran mereka berbuah manis. Seiring dengan berbagai pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat di tahun 2022 dan pengumuman diperbolehkannya mudik, ikut meramaikan kembali kesunyian Tanah Abang. Alhamdulillah kemarin di 2021 awal udah ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan dari PPKM ini. Dan di Ramadan kemarin, alhamdulillah pembeli mulai nyaman datang ke Tanah Abang kan gitu. Bahkan terjadi lonjakan tuh puncaknya sekitar 10 hari sampai 2 minggu sebelum Idul Fitri ya. Itu luar biasa. Tapi alhamdulillah kemarin malah pedagang kekurangan barang gitu. Malah nanya-nanya ke temennya, ada nggak barang lo bisa gue jual? Sini gue bantu jual. Sampai begitu, karena nggak ada lagi barang. Datang pembeli ke tokonya, patungnya udah pada telanjang semua karena udah dicopotin semua kan gitu. Nah itu kondisi di 10 hari menjelang Idul Fitri kemarin, terutama di Sabtu Minggu itu. Ya. Jadi kemarin tuh saya kebantunya karena dari Desember saya udah nge-push produksi. Ya memang gambling sih. Kebanyakan pedagang kemarin takut nge-push produksi, takut kejadian 2 tahun terakhir terulang. Ya kayak kemarin 2020 siap produksi banyak. Habis itu toko tutup. Lu ngapain? Orang mau lebaran. Tahun 2021 dibuka. Orang nggak boleh pulang kampung. Siapa yang mau belanja? Orang belanja itu kan biasa buat dikasih-kasih di kampung. Buat sekalian dipakai, bawa. Udah sekarang nggak ada. Akhirnya itu yang orang paling takut kemarin tuh tahun kemarin itu. Jadi sekarang aturan itu udah dibuka semuanya, akhirnya orang rame. Sampai orang nggak percaya lihat Tanah Abang pada saat sepi itu, orang nggak percaya Tanah Abang kok kayak gini sekarang gitu. Jumlah kunjungannya itu luar biasa signifikan sih sebetulnya. Bisa dibilang hampir 50% lebih mungkin kapasitas yang bisa masuk dari apa eksisten yang sudah berlangsung menjelang hari H, menjelang Lebaran, itu peningkatannya bisa hampir 60% mungkin ya.
Karena kita bisa lihat tidak hanya pasar yang kami kelola, tapi kawasan Tanah Abang itu sendiri menjadi hiruk pikuk gitu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Perkembangan dan pengelolaan Tanah Abang sebagai pusat kegiatan tekstil dalam skala nasional sudah semestinya tetap menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Kita sama-sama Pemda juga memikirkan bagaimana ini supaya asetnya hidup lagi kan gitu. Itu juga mungkin pasar-pasar non formal yang ada di luar Tanah Abang ini, kalau bisa pedagangnya ayo kita ajak sama-sama ke dalam pasar. Nah, gitu, lebih rapi, lebih ramai. Kalau ibarat main tinju, ayo kita main di dalam di ring tinju kan gitu. Sama-sama kita bertarung di sini kan gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kita harapkan adanya dukungan dari pemerintah, dorongan dari pemerintah agar pasar Tanah Abang ini hidup lagi gitu. Benar-benar menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara, pasar grosir ya. Jangan sampai nanti cuman sekedar cerita aja gitu, bahwa dulu pernah ada gitu. Ya, kalau bilang sih mungkin seluruh fasilitas dihidupkan ya. Hidupin kayak lift tuh semuanya nyala. Karena ini liftnya nggak nyala. Lift nggak nyala sama mungkin security ya, keamanan. Karena banyak keluhan-keluhan biasa kalau lebaran tuh itu banyak. Ya tentunya itu menjadi suatu kewajiban kami sebetulnya sebagai pengelola ya. Memang itu harus dilakukan maintenance secara rutin agar fasilitas dan memang fasilitas penunjang yang ada di pasar tetap terjaga baik sehingga pedagang, pengunjung tetap betah gitu untuk bisa datang ke pasar Tanah Abang. Kami sebetulnya tidak henti-hentinya untuk selalu berkoordinasi dan bersinergitas dengan lingkungan, dalam hal ini kelurahan, kecamatan gitu ya, untuk bisa berpartisipasi sebetulnya, untuk bisa juga berperan aktif memberikan pedagang-pedagang yang ada di kawasan Tanah Abang untuk berdagang dengan layak sebetulnya. Tanah Abang sebagai pusat bisnis tak hanya menjadi lokasi mata pencaharian, tetapi juga rumah kedua yang nyaman bagi para penghuninya. Kalau bisa image Tanah Abang macet, Tanah Abang tuh sumpah, itu hilang dari pembeli ya, dari pedagang kan gitu. Ya kalau ditanya ke pedagang pasti pedagang maunya di sini kan gitu. Karena mereka sudah nyaman di sini, sudah merasakan hasilnya kan gitu ya. Dan tidak mungkin beralih ke lain hati kan gitu. Kalau istilah lagunya kan gitu ya. Sudah jatuh hati. Jatuh hati gitu.